Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu 'alal mabuuthi rahmatan lil alamin wa mubasysyiran wa nadhira lin-nasi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ihya'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raghbatan fil ilmi wad da'wati ilaihi wa nasiran li ihya'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Najlisu fi hadal majlisi istifadatan min ulumi ulama'ina wa tabarukan bihim bi fadillahi ta'ala. Dalam kesempatan pagi kali ini para pemirsa majlis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal yang Allah muliakan secara khusus, yakni dengan kelahiran bi Maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka di antara upaya kita untuk semakin dekat mengenal Al-Mustafa SAW, maka kita wajib kemudian semakin memperdalam bagaimana kemudian kita mengenal sifat dari risalah Al-Mustafa SAW. Karena beliau SAW tidaklah kemudian dilahirkan ke dunia melainkan dengan membawa misi agung, mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia itu sendiri. Berbicara tentang Al-Mustafa SAW, ikhwatul kiram a'azanallahu wa iyyakum, maka jelas dalam hal ini beliau SAW lahir ke dunia itu membawa risalah cahaya. Pada pembahasan fil usbu'il madhi, pada pembahasan minggu lalu, kita sudah mengenali bagaimana kemudian sifat kelahiran baginda Nabi SAW itu bahkan sudah menggambarkan, mengisyaratkan, menunjukkan risalah yang membawa cahaya agung itu sendiri. Di mana kelahiran baginda Nabi SAW pada pembahasan minggu lalu sudah saya uraikan di dalam sesi ngaji subuh minggu lalu. Kelahiran baginda Nabi SAW sudah diikuti dengan berbagai macam tanda-tanda keagungan, tanda-tanda irhasat, yakni karamah, kemuliaan dari Allah bagi calon nabi itu sendiri. Bagaimana kemudian beliau digambarkan sebagai sosok bercahaya pun di dalam syairnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu bagaimana dengan sifat risalah bagi Nabi SAW? Allah tabaraka wa ta'ala jelas menggambarkan sifat risalah baginda Nabi SAW, di antaranya sifat yang kemudian Allah firmankan di dalam surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini dialah Allah yang kemudian mengutus rasulnya. Ini menunjukkan ayat ini menjadi petunjuk bagi sifat risalah Islam yang diemban oleh baginda Rasulullah SAW. Dialah Allah yang kemudian mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq, dan juga dengan din yang benar. Yani petunjuk dan din yang benar itu sendiri adalah ya Islam itu sendiri. Liyudhhira 'ala dini kulli, agar dia menangkan kemudian atas seluruh agama-agama bahwasanya Islam yang merupakan satu-satunya din yang benar. Kalimatnya din, yakni tunggal, dinul haq, untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan, paradigma kehidupan, amal-amalan, aturan-aturan yang kemudian di luar Islam, maka Islam hadir untuk dimenangkan. Itu menunjukkan sifat risalah. Nah, dalam hal ini ketika kemudian Islam menang di tengah masyarakat, aturan Islam diterapkan, dari mulai adab-adab pribadi, adab-adab berkeluarga, adab-adab bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga adab-adab bernegara. Ketika kemudian Islam
Nah, syariat Islam diterapkan pada seluruh aspek kehidupan tersebut, maka ketika Islam dimenangkan, kemudian mengatur peradaban dunia menjadi inspirasi bagi kebangkitan umat manusia sudah dari keterpurukan sebagaimana yang terjadi kepada bangsa Arab yang tadinya tidak dikenal, yang tadinya terbelakang. Turun risalah Islam ke atas mereka, maka bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dengan Islamnya hingga membawa peradaban bagi umat manusia seluruhnya. Bahkan bukan hanya bagi umat manusia, melainkan bagi bangsa jin itu sendiri. Nah, di antara sifat risalah yang kemudian Allah gambarkan dalam ayat lainnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kemudian kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat ini ketika Allah menyifati rahmatan lil alamin, pada prinsipnya jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala menyifati sifat risalah baginda Nabi SAW adalah kebaikan bagi alam semesta. Yang di dalam kesempatan pagi kali ini kita akan fokus yang menjadi bagian dari alam semesta di antara dua jenis makhluk, di antaranya di samping alamil hayawanat, di samping katakanlah bumi dan juga langit dan segala macam isinya al-kaun. Ya, maka di sana ada dua makhluk, dua jenis makhluk, dua jenis alam yang kemudian Allah taklif mereka untuk mengemban risalah agama. Maka di antara sifat kerahmatan yang Allah sifati dalam ayat ini, menyifati risalah baginda Nabi SAW, di mana ayat ini, ayat yang sama seringkali kemudian dijadikan pula, disalah tafsirkan oleh orang-orang liberal, berbaju moderatisme, beragama misalnya dan sebagainya, mengatasnamakan moderatisme beragama, itu memframing pemaknaan ayat ini kepada pemaknaan yang tidak semestinya. Bagaimana kemudian kita memahami petunjuk dalam ayat ini? Nah, dalam hal ini tentu kita faham berdasarkan petunjuk pengamalan dari baginda Allah SAW itu sendiri. Nah, ketika Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di mana ayat ini di dalam kaidah keilmuan jelas wajib ditafsirkan afsah risalah, afsah wujuh dengan sefasih-fasihnya kemudian penafsiran itu sendiri. Nah, di dalam perinciannya Allah menggambarkan, mengungkapkan ayat ini di dalam perspektif ilmu balaghah Arabiyah, jelas Allah ungkapkan dalam bentuk qasar, pengkhususan. Ditandai oleh adanya huruf ma yang merupakan nafi, penafian wa ma arsalnaka di depan fi'il madhi, yakni tidaklah kemudian kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW. Karena arsalnaka di sana ya menunjukkan dhamir anta engkau wahai Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW. Nah, kalimat arsala di dalam ayat ini menegaskan bahwa sifat kerahmatan yang disebutkan illa rahmatan lil alamin, yang menunjukkan ini menunjukkan bahwa rahmat yang dimaksud dalam ayat ini sangat berkaitan erat dengan apa? Dengan arsala, yakni risalah. Di mana lafal arsala yursilu irsalan ini jelas berkaitan dengan pengutusan, yakni adanya risalah, ajaran yang diemban oleh baginda Nabi SAW itu sendiri. Allah menggambarkan wa ma arsalnaka, di mana risalah di sana mencakup keumuman. Karena di dalam teori-teori usul fikih jelas hakikat. Jadi ketika Allah mengatakan arsalnaka, maka dia erat kaitannya dengan risalah itu sendiri. Risalah dalam konotasi ini secara syar'i. Maka ketika kita memaknai ayat ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, secara syar'i ini wajib difahami secara syar'i. Yang dimaksud dengan rahmat di sana itu risalah yang apa? Risalah yang mana? Tentu risalah yang dimaksud adalah risalah yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara sifat risalah bagi Nabi SAW adalah ketika seseorang katakanlah beraktivitas dengan pekerjaan yang sifatnya pribadi, masuk ke dalam WC, ada adabnya, adab-adab Islam. Di dalam WC tidak boleh nyanyi-nyanyi. Itu namanya apa? Itu namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika kemudian seseorang katakanlah beraktivitas makan dan minum menggunakan aturan-aturan syariat Islam, makanan dari yang halal, minuman dari yang halal, tidak satu pun mengandung keharuman, maka itu merupakan rahmatan lil alamin. Ketika seseorang kemudian ia katakanlah berakhlak kepada sesama manusia, kepada pasangan, kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu sebetulnya rahmatan lil alamin. Ketika kemudian dia menggunakan ajaran yang dititip, yang diamanahkan kepada baginda Nabi SAW itu sendiri. Ketika seseorang kemudian berakhlak dengan akhlaknya Islam, akhlaknya baginda Nabi SAW dan berkeluarga, itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Ketika kemudian seseorang katakanlah berinteraksi tentang masyarakat, bermuamalah dengan muamalah syar'iyah, tidak sedikit pun kemudian melirik riba, tidak kemudian terlibat di dalam pinjaman online pinjol yang notabene ribawi itu misalnya, tidak pula kemudian mengikuti judi online misalnya, waliyadzubillah, itu bermuamalah dengan muamalah syar'iyah, dengan ekonomi, sistem ekonomi Islam, itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Bergaul dengan sesama manusia atau bergaul dengan lawan jenis misal dengan aturan-aturan Islam, itu namanya rahmat bagi alam semesta. Ketika kemudian seseorang hingga katakanlah menegakkan sistem persangsian Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pergaulan Islam, sistem politik Islam, sistem bernegara menurut Islam, menurut baginda Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk Al-Mustafa SAW, maka prinsipnya itu merupakan rahmatan lil alamin. Termasuk ketika kemudian seseorang katakanlah dia berada di medan jihad, di tanah ribat, di medan jihad, membela Islam, di dalam aktivitas jihad fisabilillah, itu bagian dari rahmat bagi alam semesta. Termasuk ketika seseorang akan mengamalkan di antara ajaran risalah bagi Nabi SAW yang mengatakan afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, yakni seutama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar, kalimat kebenaran di depan penguasa yang zalim, yakni mengoreksi kebijakan penguasa yang zalim, disampaikan dengan argumentatif kesalahan-kesalahannya ini ABCD, bahwasanya kebijakan di balik kebijakan misal zalim merampas tanah itu merupakan perbuatan zalim. Kemudian ulama ini, para dai ini menyampaikan hadis-hadis dari baginda Nabi SAW yang kemudian peringatkan betapa besarnya ancaman kelak di neraka jahanam bagi orang yang menjarah katakanlah tanah masyarakat atau tanah seseorang secara zalim secara umum, di mana baginda Nabi SAW mengungkapkan peringatan tersebut secara umum, berlaku keumumannya. Dalam hal ini itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Ketika kemudian seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan Yahudi Israel misalnya, yang jelas-jelas mencaplok bumi Palestina, itu bagian dari rahmat bagi alam semesta. Ketika kemudian di mana yang namanya risalah yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu memiliki makna syar'i, yakni risalah Islamiyah itu sendiri, itu jelas. Karena para ulama meskipun ayat ini kalimat arsalnaka dalam bentuk fi'il, arsalnaka, arsala itu fi'il madhi. Nah, prinsipnya di dalam ilmu usul fiqih jelas hakikat syariah itu pun juga mencakup bentuk-bentuk isim ataupun juga fi'il itu sendiri. Meskipun ayatnya tidak mengatakan ar-risalah, misalnya ar-risalah al-islamiyah, tapi jelas wa ma arsalnaka ini jelas sangat berkaitan dengan risalah, yakni Islam itu sendiri. Karena tidaklah kemudian Nabi SAW diutus, melainkan Allah sifati dalam ayat yang lainnya, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yakni tidaklah kemudian Alif Lam Ra kitabun, yakni kitab ini, anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju satu cahaya. Bi'idzni rabbihim, yakni dengan atas izin Rabb mereka,
ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang maha perkasa, gimana terpuji jalannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jelas apa yang kemudian dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Lalu beliau jelaskan beliau rincikan di dalam sunnah hikmah itu sendiri. Nah, ini merupakan risalah. Nah, apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi SAW dari mulai adab pribadi, berkeluarga, bermasyarakat hingga bernegara itu merupakan bagian dari risalah yang mengandung rahmat bagi alam semesta itu sendiri. Nah, makanya menariknya adalah para ulama termasuk juga Syekhuna Al-Bantani Asy-Syafi'i di dalam kitab Murrah Labid belum menafsirkan ayo ma arsalnaka ya asyrafal khalqi bisyara'i. Yakni tidak dan yakni maknanya adalah yakni tidaklah kemudian kami mengutus engkau Muhammad wahai sebaik-baiknya makhluk bisyara'i dengan membawa berbagai macam peraturan-peraturan syariat illa melainkan rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, illa li ajli rahmatina lil alamin, yakni melainkan untuk sebagai rahmat kami bagi alam semesta, qatibatan seluruhnya fid dini wa dunya, untuk agama maupun juga dunia, agama dan dunia tidak dipisah-pisahkan. Di sini Syekhuna Al-Bantani ulama Nusantara yang mendunia ini jelas mengaitkan dengan asy-syara'i, yakni dengan syariat-syariat Islam sendiri tadi, dari mulai tataran individual sampai dengan tataran bermasyarakat atau juga bernegara, itulah Islam. Allah mengungkapkan maknya makna fi diikuti dengan illa, ini mengandung qasr, pengkhususan. Jadi Allah menafikan kemudian Allah mengisbatkan. Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan, itu berarti pengkhususan. Apa maksud dibalik penyampaian risalah kepada Nabi Muhammad SAW tersebut? Maka di sini tergambar tujuan hikmahnya itu sendiri maf'ul min ajlihi illa rahmatal lil alamin. Yang hikmah itu digambarkan oleh para ulama ini mengandung qasdun, tujuan dari penyampaian risalah Islam yakni sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, menariknya di sini bukan hanya lil insi, kalimatnya bukan lin nasi, bukan lil jinni atau lin nasi wal jinni saja, melainkan lil alamin, bagi alam semesta. Nah, di antara alam semesta yang dimaksud ya tadi adalah alamul jinni dan alamul insi. Nah, bagaimana kemudian sifat risalah, rahmatan risalah Islam ini kepada bangsa jin dan bangsa manusia, ini yang kemudian akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, para ulama bahkan di dalam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir belum mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran amma tamuqadahu li'ibadihi salihin, yakni Allah kemudian berfirman menjadi zat yang mengabarkan atas apa yang kemudian sifatnya pasti, yang dia pastikan dan dia tetapkan bagi hamba-hambanya yang salih. Bahwasanya Allah telah menetapkan, Allah memastikan, yakni bagi hamba-hambanya yang salih berupa minas sa'adati fid dunya wal akhirah, yakni kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Termasuk juga bagaimana kemudian Allah mewariskan muka bumi ini dunia dan juga akhirat bagi orang yang beriman. Nah, di sini menariknya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau kaitkan dengan sifat risalah baginda Nabi SAW lainnya, yakni janji istikhlaf, ini kekuasaan kekhilafahan bagi baginda Nabi SAW juga umatnya itu sendiri. Di sini bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan dengan ayat surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Al-ayat. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan antara ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang menjadi jaminan bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang salih, yakni mereka-mereka yang salih mencocokkan dirinya dengan risalah yang mengandung rahmat bagi alam semesta itu sendiri. Karena orang-orang yang thalih, orang-orang yang kemudian menyimpang dari risalah rahmat ini, ya hakikatnya akan mendapatkan laknat. Ini kan konsekuensi yang adil. Mereka yang kemudian menjalankan risalah ini Allah kemudian janjikan di dalam ayat An-Nur 55,
Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti orang-orang yang menegakkan risalah baginda Nabi SAW dalam kehidupan, mengingat risalah baginda Nabi SAW tidak bisa dilepaskan dari akidah dan juga syariah. Dari aspek keyakinan maupun juga aspek aturan amal perbuatan, yakni akidatan wa syariatan. Maka ini relevan, menarik. Di dalam 155 Allah kaitkan dengan apa? Sifat risalah rahmat itu dengan keimanan dan juga amal salih itu sendiri. Alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifanu fil ardi. Nah, kalimat la yastakhlifanu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim ini jelas merupakan rahmat. Bagaimana tidak, dalam ayat ini Allah mengaitkan antara janji istikhlaf, yakni menerima mandat kekhilafahan di muka bumi, Allah kaitkan dengan kalimat dalam ayat ini berikutnya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah akan memberikan tamkin, memberikan tamakun, ini kemampuan, kekuasaan, kemampuan bagi umat manusia, bagi kaum yang beriman dan beramal soleh ini untuk apa? Menegakkan agama yang Allah ridhoi ke atas mereka. Ini menegakkan dinul Islam, akidatan wa syariatan. Dan ini Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang menjalankan risalah baginda Nabi SAW. Alladzina amanu wa minkum wa amilus solihat. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Bahkan Allah akan menggantikan rasa takut yang kemudian dirasakan ketika dalam keadaan lemah menjadi keamanan setelah berkuasa, menegakkan kekuasaan Islam itu sendiri. Bahwasanya sifat risalah kerahmatan bagi alam semesta ini sekali tiga uang dengan apa? Dengan janji kekhilafahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin yang kemudian kita dapati di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim yang dikarang oleh salah satu ulama besar kenamaan, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Ini menarik. Kita mendapati di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kalau di sini Mufradat Al-Fadhil Quran, yang atau dalam judul yang lebih populer ini Al-Mufradat fi Gharibil Quran karangan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, orang Asfahan. Beliau hidup di masa dinasti Saljukiyah, di mana beliau kemudian menafsirkan istilah rahmah itu tidak jauh dari riqatun taqtadil ihsana ilal marhum. Jadi rahmat itu adalah kelembutan, suatu kasih sayang yang berkonsekuensi kepada berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada pihak yang dikasihi. Wa qad tusta'malu taratan fi riqatil mujarrada wa taratan fil ihsan al mujarrad an riqqa. Ada kalanya sifat rahmat ini dikaitkan dengan suatu kelembutan atau semata-mata menunjukkan sifat ihsan. Nah, dalam hal ini dirinci lagi oleh beliau di dalam kitab ini. Wa ala hadza ruwiya anna rahmatan minallahi in'amun wa ifdalu. Dan diriwayatkan bahwa rahmat dari Allah adalah in'am, yang Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Wa ifdalu, dan juga Allah memberikan keutamaan. Dan itu Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang menegakkan risalah baginda Nabi SAW. Tadi dikaitkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, mereka yang kemudian menegakkan sifatul rahmah, risalah Islam ini, maka mereka akan pada hakikatnya layak untuk menerima tampuk kekhilafan di muka bumi, memimpin peradaban manusia. Kenapa? Karena dari apa yang kemudian telah mereka tegakkan, mereka akan berbuat, akan kemudian menegakkan keamanan, mereka kemudian akan menegakkan agama, menegakkan keamanan bagi Islam kaum muslimin itu sendiri, bahkan bagi alam semesta. Bagaimana kemudian kita mendapat dalam sejarah kekhilafahan misalnya, di era kekhilafahan Turki Utsmani misalnya, atau di era kekhilafahan sebelumnya, bagaimana kemudian khalifah menetapkan kebijakan, memberikan katakanlah makanan bagi burung-burung secara rutin. Itu bagian dari apa? Rahmatnya ajaran Islam itu sendiri ini diterapkan oleh para khalifah. Wa minal adamiyina riqatun wa ta'attufun, dan di antara bentuk rahmatnya di antara bangsa manusia Bani Adam itu adalah sifat kelembutan, sifat ketertautan kolbu. Bagaimana kemudian Allah berikan kenikmatan kepada manusia, kemudian mereka berkasih sayang di antara mereka, itu merupakan rahmat dan itu diajarkan di dalam Islam sendiri. Bagaimana kemudian Islam membawa kebaikan bagi umat manusia dalam setiap ajaran-ajaran, dan itu terjadi.
Nah, di dalam perinciannya, di dalam kitab-kitab para ulama, nah ada kalanya kemudian para ulama mereka menafsirkan sifat rahmah, ya, itu ar-rahmatu tuzkar masodrul wujuh wan nadhail rahmah, disebutkan oleh referensi-referensi tentang penafsiran dari kata rahmah itu ada sekitar 17 di antaranya adalah al-jannah, al-islam, al-iman, an-nubuwah ini kenabian, Al-Quran, al-matar ini hujan, ar-rizku, rizki, an-ni'mah kenikmatan, al-afiyah kesehatan, an-nasr, al-minnah, ar-riqah, al-maghfirah, as-si'ah, al-mawaddah, al-ismah, asyams, ya. Yang di pertolongan, istilahnya kesempatan, kelembutan, ya. Kenikmatan, ya. Keluasan rizki atau misalnya dan sebagainya, al-mawaddah rasa cinta, mahabbat, ismah perlindungan, asal matahari dan sebagainya. Nah, ini di antara 17 penafsiran dari kata rahmah itu. Nah, ini menarik ya. Walladzi nadhabu ilaihi wa ma dzakar ar-raghib bi qawlihi, ini disebut oleh doktor ya. Oleh Muhammad Nuruddin ya. Al-Munajjadin dalam kitab Al-Ishtirak Al-Lafzi fil Quranil Karim baina nadhrih wa tatbiq. Nah, ada poin yang kemudian menarik ketika beliau kemudian mengomentari penjelasan dari Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan al-muhim anna rahmata, bahwasanya yang namanya rahmah itu tashtamilu alal ihsan, mengandung cakupan ihsan itu sendiri. Wal ihsanu kalimatun amatun wa wasailu katsiratun. Dan yang namanya ihsan itu, karena rahmat itu mencakup tadi sikap penampakan dari rahmat itu adalah sikap ihsan, berbuat kebaikan. Dan ihsan adalah kalimat umum. Dan sarana untuk mewujudkan ihsan itu jenisnya banyak. Wa ma fa'alu al-muallifuna fil wujuh wan nadhir takhsisul lafzi bi yunasu fil ayat. Nah, dalam hal ini ketika kemudian para ulama menyebutkan, dinukilkan oleh penulis kitab Al-Wujuh wan Nadhair ini dengan 17 pemaknaan yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu sendiri, pada hakikatnya ini menggambarkan keluasan cakupan ihsan di balik kata rahmah itu sendiri. Dan kita memahami betul ketika kemudian risalah Islam ditegakkan datang masyarakat, maka ini menjadi rentetan kebaikan bagi masyarakat itu dalam segala macam bentuknya. Ketika seseorang, ketika Islam kemudian dia berbicara tentang Al-Quran, tentang kenabian, maka itu merupakan kebaikan itu sendiri. Dan itu kebaikan bagi siapa? Tentu bukan hanya di bangsa manusia, tapi juga bagi bangsa jin dan alam semesta. Nah, di sini digambarkan di dalam kitab-kitab para ulama, bagaimana kemudian disebutkan di dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, man amana, siapa yang kemudian beriman billahi wal yaumil akhiri, kepada Allah dan hari akhir, katabalahu ar-rahmata fid dunya wal akhirah, maka Allah tuliskan baginya rahmat, yakni kebaikan di dunia juga di akhirat. Ini menarik ya. Ini orang yang kemudian beriman kepada Allah hari akhir, maka Allah menuliskan rahmat baginya di dunia juga di akhirat. Faman lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asabal umam minal khasafi wal qadzaf. Dan siapa yang kemudian belum beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika di dunia itu, maka dia akan kemudian terselamatkan dari apa yang bisa ditimpakan oleh oleh manusia. Katakanlah Islam mencegah itu semua, pertumpahan darah, kezoliman, dengan tegaknya aturan Islam. Karena bagi orang-orang yang kafir misalnya, ketika kemudian mereka ikhwatul kiram ma'azanallahu wa iyyakum menjadi bagian dari makhluk-makhluk yang tunduk kepada Islam, kepada kekuasaan Islam, kepada kekhilafahan, maka mereka statusnya adalah kafir al-dhimmah. Kafir al-dhimmah ketika di dunia, maka mereka dijaga kemudian darah dan kehormatannya, merupakan rahmat bagi mereka ketika di dunia. Nah, di sini digambarkan wa fi bayani hadir rahmah. Nah, Al-Qadi Iyad kemudian menjelaskan
lil mu'mini rahmatun bil hidayati wa rahmatun lil munafiqin bil aman minal qatli wa rahmatan lil kafirin bi ta'khiril azabi. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu semata-mata ada rahmat dengan adanya petunjuk Islam itu sendiri. Nah, ini diantara bentuk penafsiran al-qadiriyat. Belum merinci kemudian rahmat yang dimaksud rahmat lil alamin. Karena kalimat lil alamin dia bukan lil mukminin saja, tapi juga mencakup lin nasi, sama saja apakah lil kafirin wal munafikin. Pada prinsipnya Islam mengandung rahmat bagi mereka. Bagi seperti apa bentuknya? Nah, ini menarik ditafsirkan oleh al-qadiriyat. Bagi orang-orang yang beriman semata-mata bagi yang beriman, yakni rahmat dengan adanya petunjuk dan taufik petunjuk kepada Islam sendiri, itu merupakan rahmat yang paling besar, jelas. Sedangkan rahmatan lil munafikin bagi orang-orang munafikin, yakni mereka mendapati keamanan tidak terbunuh. Rahmatan lil kafirin, rahmat bagi orang-orang yang kafir, jadi dengan diakhirkannya azab siksaan di akhirat kelak bagi mereka, terutama bagi orang-orang kafir al-dhimmah. Kalau Abu Dawud al-Asbahani fa'amin a'da'uhu minal azabi mundatta hayati alaihi wassalam fi dzalika qaulu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka di antara keamanan yang kemudian dirasakan, maka musuh-musuh Islam itu pun juga mereka mendapati keamanan dari azab yang tidak disegerakan di dunia. Bandingkan dalam arti minal azabi, jadi mudat tahayati ala satu wassalam. Ini Allah kemudian tidak secara langsung binasakan mereka seluruhnya pada saat yang sama ketika mereka hidup di dunia, tidak. Pada hakikatnya Allah kemudian falam yu'adzibhum ma'asti'jarihim iyyahu tahqiqan. Dalam hal ini menggambarkan, jadi intinya apa yang kemudian Allah berikan berupa rahmat di balik risalah Islam itu sendiri, orang-orang kafir itu diantaranya tidak binasakan secara sekaligus seluruhnya. Di antara mereka ada yang kemudian bersisa, dan kita mendapati bagaimana kemudian kematian orang-orang kafir Quraisy misalnya. Mereka mati tidak pada waktu yang sama, melainkan secara berkala. Ada yang kemudian mati di dalam peperangan memerangi kaum muslimin, mereka kemudian mati terbunuh. Wal'iyadzubillah. Ada yang kemudian katakanlah mati dengan penyakit mematikan. Wal'iyadzubillah. Nah, tapi dalam hal ini ketika dijelaskan oleh para ulama di sini, ini berkaitan dengan apa yang kemudian terjadi kepada mereka. Allah tidak kemudian mengazab mereka dengan tadi secara disegerakan secara keseluruhan pada waktu yang sama. Allah binasakan mereka seluruhnya. Kita mendapati di masa umat terdahulu Fir'aun dan bala tentaranya bisa Allah gambarkan wa gharaqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Bagaimana kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu terjadi. Maka kita mendapati ikhwatul karam azza wa iyyakum bahwa baginda Nabi SAW dengan katakanlah sifat risalahnya didukung oleh sifat pribadinya yang Allah gambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya bagi engkau semata-mata dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW la'ala benar-benar di atas, benar-benar kemudian memiliki akhlak yang agung, khuluq yang agung. Akhlak yang agung di sini maksudnya apa? Nah, ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Ja'far At-Tabari, Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari, yaqulu ta'ala, Allah berfirman menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa tadi? Dan sesungguhnya engkau Muhammad SAW memiliki adab yang agung, adabin azim. Yang dimaksud dengan khuluqin azim adabin azim. Wa dzalika adabil Quran, dan ini dimaksud adalah adabnya Al-Quran. Alladzi adabahullahu bihi. Ini kemudian Allah mentakdib bagi Nabi SAW. Allah mengaturnya dengan wahwal Islam, dan dia adalah Islam, wa syara'ihi, dan juga syariat-syariatnya. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari mengaitkan antara katakanlah risalah yang dititipkan, diamanahkan kepada baginda Nabi SAW, ini menjadi akhlaknya baginda Nabi SAW itu sendiri,
yang kemudian Allah gambarkan di dalam ayat Al-Qalam, ayat yang keempat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yani yang dimaksud dengan khuluqin azim di sana adalah al-Islam dan syariat-syariat. Nah, itu menunjukkan artinya kalau misalnya orang bicara tentang Maulid Nabawi tapi kemudian tidak berbicara tentang urgensi kembali, ya. Orang berbicara tentang meneladani akhlak baginda Nabi SAW. Jangan kemudian di framing sepotong seakan-akan akhlak baginda Nabi SAW hanya berbicara tentang akhlak, ya, perdamaian saja. Padahal baginda Nabi SAW dengan apa yang kemudian beliau amalkan tentang masyarakat, beliau adalah sosok yang berdakwah di tengah masyarakat orang-orang kafir jahiliyah. Beliau menjelaskan pemikiran-pemikiran Islam. Beliau menggambarkan betapa buruknya kemudian penyembahan kepada berhala. Beliau ingatkan kemudian umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga berdakwah tentang masyarakat, memahamkan mereka penegakan syariat Islam secara kafatan. Dari mulai ajaran tadi masalah adab makan, minum, sampai dengan jihad fisabilillah, adab-adab jihad di dalam Islam, adab-adab jihad fisabilillah, adab-adab bernegara, mengatur kekuasaan, mengatur politik pemerintahan, itu bagian dari adabnya baginda Nabi SAW. Jadi kalau misalnya orang memframing penafsiran risalah Islam dan juga baginda Nabi SAW, mereka framing adalah sosok yang mengajarkan perdamaian dalam kurung, pada saat yang sama kemudian menyifati yang namanya jihad ajaran radikal terorisme. Ini kan orang yang mengkhianati sebetulnya risalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Gambaran-gambaran pemahaman yang menyimpang semacam itu memframing ajaran baginda Nabi SAW secara zalim. Padahal kalau kita bicara tentang ajaran baginda Nabi SAW tadi dari A sampai dengan Z-nya, apa yang kemudian beliau ajarkan, beliau amalkan, itu yang kemudian kita dapati menjadi rahmat bagi alam semesta itu sendiri. Tadi dari mulai ajaran sifatnya pribadi, adab makan minum, akhlak kepada binatang, akhlak kepada kucing, berbuat ihsan kepada makhluk Allah lainnya berupa binatang-binatang, itu bagian dari adab syariat Islam, adabnya rahmat bagi alam semesta. Termasuk juga tadi yang namanya jihad fisabilillah, dengan perincian-perincian aturan-aturan syariat Islam terkait yang luar biasa. Bagaimana kemudian di dalam jihad di dalam Islam tidak boleh membunuh katakanlah anak kecil, perempuan yang kemudian jelas misalnya dia tidak berperang, tidak lazim, ataupun juga ya kakek wanita yang kemudian lemah dan sebagainya. Nah, itu aturan yang mulia. Bandingkan kemudian dengan praktik-praktik kejahatan mereka-mereka yang kemudian memusuhi Islam dan kaum muslimin ketika berbicara tentang memerangi kaum muslimin itu sendiri. Kita jangan dan lisanul hali afsamil lisanil maqal, sampai sekarang fakta tentang semacam itu banyak. Kaum muslimin Palestina misalnya, kaum muslimin Rohingya misalnya, kaum muslimin Xinjiang misalnya sebagainya. Itu kan diantara fakta yang tak terbantahkan. Bandingkan dengan ajaran Islam yang luar biasa itu, di mana ajaran jihad dan juga khilafah di dalam Islam itu merupakan ajarannya baginda Nabi SAW dengan perincian aturan-aturan syariat yang agung yang terkait itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Kalau orang bicara tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, pertanyaan siapa yang kemudian lebih paham tentang makna ayat ini melainkan baginda Nabi SAW yang menjadi subjek utama di dalam ayat tersebut. Maka jangan kemudian memframing menyalahi apa yang kemudian diamalkan oleh baginda Nabi SAW itu sendiri. Nabi SAW adalah sosok yang memberikan keteladanan dalam mengatur negara, mengatur pemerintahan, mengatur kekuasaan, wajib menerapkan syariat Islam secara kafatan. Itu rahmatnya bagi alam semesta, itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Dan itu teladan dari baginda Nabi SAW. Artinya kalau kita bicara tentang memperingati Maulid Nabi SAW, perlu saya ingatkan harus sampai kepada pemahaman baginda Nabi SAW lebih dari sekedar membahas tentang masalah sedekah, kedermawanan, dan melainkan tadi dari mulai adab individual sampai dengan adab bernegara. Maka para ulama ketika mereka menyifati menjelaskan hadis inna mabu'itsu liyutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku semata-mata kata Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang dimaksud adalah untuk menyempurnakan agama, menegakkan syariat. Itu diutarakan oleh siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi
di dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar. Beliau mengatakan, "Fakana ma'na dzalika innallahu a'lam anna Allah azza wa jalla innama ba'atha liyukammila linasi dinahum wa anzal alaihi mimma yadkhulu fi hadzal ma'na wa huwa qawlu azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum." Fakanat sabi'asatu iyyahu azza wa jalla liyukmila linnasi adyanahum allati qad kana ta'abada man taqaddama min anbiya'ihi bima ta'abbadahu bihi minha thumma kammalaha azza wa jalla billahu biqauli al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, di sini dikaitkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu semakna dengan hadis Nabi SAW liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia, yakni menyempurnakan kesempurnaan agama. Kenapa? Karena lafal al-akhlak di dalam hadis ini itu secara lugotan, hakiko lugawiyah itu maknanya adalah ad-din wa tabi'ah, yakni tabiat dan juga din itu sendiri. Jadi bahkan yang namanya akhlak itu dia mengandung makna din di antaranya. Dan kalau kita bicara tentang al-akhlak, dia jam'u dari al-khuluq, yang namanya akhlak, dia juz'un minal Islam. Maka bisa pula dimaknai secara majazi, yakni majaz mursal bil alaqatil juz'iyah, yang disebutkan sebagian yakni akhlak, yang dimaksudkan ada keseluruhan, yakni dinul Islam itu sendiri. Yang disebutkan adalah akhlak yang merupakan bagian dari syariat Islam. Tapi yang dimaksudkan adalah ad-din itu sendiri. Kenapa? Karena berbicara tentang akhlak, ada akhlak kepada individu, kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah. Itu bagian dari din Islam itu sendiri. Maka ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwasanya Allah menyempurnakan agama bagi engkau, bagi kalian, bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maksudnya adalah Allah kemudian menyempurnakan, itu menjadi makna dari baginda Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan yang akhlak itu sendiri. Kenapa? Karena lafal al-ikmal maknanya semakna dengan al-itmam dari hadis liutammima. Liutammima itu semakna dengan akmala yukmilu atau liyukammila. Akmalu yukmilu ikmalan atau kammalu yukammilu takmilan. Itu semakna. Maka fahuwa makna qauli sallallahu alaihi wasallam bu'itsu liutamimma shalihal akhlaq ay shalihal adyan wal Islam. Jadi yang dimaksud dengan liutamimma makarimal akhlaq atau dalam riwayat yang lain, jadi shalihal akhlaq maknanya adalah shalihal adyan wa huwal Islam. Nah, jadi hadis ini dimaknai oleh para ulama maknanya menyempurnakan penegakan Islam itu sendiri. Jadi tidak boleh kemudian kita memframing seakan-akan ada hadis ini, orang kemudian mengatakan kalau saya fokus kepada kalau dakwah saya fokus kepada sedekah saja deh, karena ada dalilnya inna bi'usul tamim makarimal akhlaq. Kalau saya fokus kepada mengajak orang berakhlak Islam saja, lil asaf pemahaman demikian tidak sesuai dengan teladan dari Al-Mustafa SAW itu sendiri. Betul beliau SAW mengajarkan kedermawanan, beliau orang yang paling dermawan, itu la syakka fi dzalik. Baginda Nabi SAW orang yang kemudian paling menunjukkan akhlak yang mulia kepada keluarga, itu benar di dalam hadis Nabi SAW. Tapi Nabi SAW pun juga beliau berangkat hijrah. Beliau kemudian menegakkan kekuasaan sistem Islam di Yasrib di Madinah Munawwarah. Beliau pun juga menegakkan syariat Islam di sana secara kafatan, dari mulai aturan bermasyarakat, sistem ekonomi Islam, politik Islam, itu digambarkan di dalam ajaran-ajaran Nabi SAW ketika beliau menegakkan kekuasaan Islam, daulah Islamnya di Madinah, di Yasrib itu sendiri. Beliau pun juga ketika di sana menegakkan politik luar negeri, daulah Islamiyahnya ini Madinah, dengan menegakkan di antara dakwah dan jihad. Beliau mengirimkan surat-surat kepada Heraklius, beliau mengirimkan surat kepada Kisra. Apa itu beliau SAW? Beliau SAW mengatakan ini merupakan rahmat Islam yang beliau tunjukkan. Beliau SAW mengirimkan surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau mengatakan salamun ala man taba'al huda min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sahibir rum. Salamun ala man taba'al huda. Inni ad'uka ilal islami. Salam kesejahteraan bagi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk dalam kurung mengikuti jalan Islam. Itu salam khusus.
Am tapi maksus. Jadi kalimatnya umum, tapi dia khusus bagi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk Islam saja. Itu luar biasa. Beliau SAW bukan mengucapkan salam lintas agama, kan? Yang mengandung unsur sinkretisme, yang mengandung unsur pencampur adukan antara berbagai macam keyakinan yang tidak pernah bisa ketemu karena berbeda-beda. Itu bagaimana mengajarkan kepada kita sikap istiqamah. Ini ajaran Nabi SAW. Ini merupakan rahmatan dalam Islam. Bayangkan beliau SAW itu tidak lip service. Jadi beliau ini SAW menunjukkan ya, seorang muslim tidak boleh kemudian memiliki tipikal penjilat ya. Mengirimkan surat kemudian menyampaikan di depan banyak orang ya, karena orang-orang heterogen kemudian dia salam lintas agama. Nabi SAW ketika mengucapkan kalimat salamun ala man tabi'a salamun ala man ittaba'al huda itu menunjukkan sikap konsistensi kepada akidah Islam terutama termasuk dalam ucapan salam. Beliau mengatakan ucapan bersyarat salamun, salam kebahagiaan ala man ittaba'al huda bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Itu bersyarat ya. Bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk baru ada salam. Kalau tidak mengikuti jalan petunjuk Islam berarti tidak salam ya. Salamun ala man ittaba'al huda belum mengatakan inni ad'uka ilal Islam. Sesungguhnya aku kata Nabi SAW mengajak kau kepada Islam. Fa illam tadkhul fil islami. Tapi kalau engkau tidak mau masuk Islam, betul, karena di dalam ayat pun juga Allah gambarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa? Orang-orang kafir tidak boleh dipaksa untuk masuk ke Islam. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh ada kemunafikan, dan yang namanya akidah itu dipeluk dengan sepenuh keyakinan. Itu luar biasanya Islam. Itu luar biasa. Dalam hal ini tadi baginda Nabi SAW mengajak dia untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tidak dipaksa. Wa illam tadkhulu fil Islam, kalau Anda tidak ingin masuk Islam, fa'til jizyata, maka tunduklah dengan cara membayar jizyah. Tunduk kepada pemerintahan baginda Nabi SAW di Madinah ketika itu. Dengan mereka siapa Heraklius Bizantium Romawi ketika ditawari untuk kemudian kalau kemudian tidak masuk Islam, menjadi bagian dari Islam kaum muslimin, maka minimal jadi kafir harbi, menjadi kafir ahlu zimmah, yang tunduk kepada sistem aturan Islam dan tidak kemudian sedikit pun mengangkat senjata kepada Islam kaum muslimin. Nah, apa yang kemudian dan Nabi SAW melarang dia menghalangi antara Islam dan penduduknya. Ini penduduk di bawah kekuasaan Romawi atau Bizantium ketika itu. Itu luar biasa. Itu namanya apa? Itu rahmat bagi alam semesta. Bayangkan kalau seandainya Nabi SAW tidak melakukan itu, mungkin hari ini, kalau kemudian Nabi SAW juga para sahabat tidak menegakkan rahmat Islam, yang berdakwah ke seluruh penjuru dunia, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, bersyukur kemudian kita mendapati risalah bagi Nabi SAW, jelas risalah bagi alam manusia, dan juga bagi alam jin, dengan tersebarnya Islam di tengah-tengah mereka, termasuk bagi bangsa jin, ketika kita mendapati penegasan para ulama bahwa risalah baginda Nabi SAW pun juga berlaku bagi bangsa jin terakhir, dan ini ditunjukkan dengan keislaman jin nasibin, ini jin ahlul kitab dari Yaman itu yang disebutkan dalam kitab Qiraatun Siyasatul Lisaratan Nabawiyah. Mereka masuk Islam ketika Nabi SAW melaksanakan sholat qiyamul lail, dijaharkan bacaan Qur'annya, selepas kemudian mendakwahi Bani Thaqif di Taif yang malah menolak dakwah Islam. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan dukungan bangsa jin dan Islam menjadi rahmat bagi mereka. Mereka masuk Islam dan mereka menjadi kaum yang kemudian menyampaikan dakwah ke tengah-tengah kaumnya. Allah gambarkan falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika kemudian mereka selesai mendengarkan, menyimak bacaan Quran bagi Nabi SAW, mereka beriman kepadanya, maka mereka pergi kepada kaumnya, kepada bangsa jin itu sendiri, munzirin, sebagai pemberi peringatan, menjadi da'i-da'i ilallah. Ini luar biasa, ini rahmat bagi mereka. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram, a'azalan wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.